sama gambarnya? Oke, apa yang dimaksud dengan periodisasi? Apa itu periodisasi? Periodisasi. Ananda Zafira. Periodisasi itu apa, Ananda? Menurut saya periodenya gitu, Bu. Ada periode gitu, Bu. Ada periodenya gitu. Periode itu Iya. apa? Lindan. Periodisasi itu apa, Lindan? Boleh jawab, Bu. Hmm? Pembagian menurut zamannya. Pembagian zaman. Oke, good. Jadi konsep periodisasi itu adalah pembagian zaman. Kenapa sih perlu periodisasi? Perlu banget periodisasi itu. Karena kalau kita tidak pakai periode, itu Bagian-bagian bagian-bagian akan periodisasi penggolongan sejarah. pembagian atau penggolongan sejarah. Iya, kalau misalkan kita tidak menggunakan itu akan sangat sulit. Contoh kita nulis sejarah atau kita belajar sejarah tapi tidak dibagi-bagi periodenya. Sekarang kelas 10 kalian sudah tahu-tahu belajar tentang Orde Baru, kemudian belajar tentang reformasi tanpa kalian melewati masa kerajaan Islam atau kerajaan-kerajaan. Jadi apa sih konsep periodisasi? Tadi sudah disebutkan oleh kalian yaitu pembagian zaman atau periode. Dan ini berdasarkan ciri budaya biasanya. Nah, jadi di sini adalah konsepnya seperti itu, dan arti dari periodisasi sendiri adalah pengklasifikasian peristiwa. Jadi peristiwa itu diklasifikasi dalam tahapan atau pembabakan tertentu. Jadi di sini ada klasifikasinya, ada pembabakannya, dibagi-bagi zamannya, dan kalau di Indonesia sendiri, kalau di Eropa jelas itu untuk pembabakannya ada misalkan contohnya kayak apa ya istilahnya zaman Yunani klasik, Yunani Romawi klasik itu kan zaman keemasan mereka pada masa klasik. Kemudian Dark Age atau zaman kegelapan. Kemudian ada Renaissance. Kemudian ada masa Renaissance Aufklärung, ya kan, reformasi gereja. Kemudian di situ ada masa Eropa masa-masa Eropa di tahun-tahun keemasannya dia ketika masa Aufklärung itu, masa merkantilisme dan sebagainya. Next lagi, jadi di Eropa itu tahapannya ada nanti terakhir adalah Eropa yang modern. Nah, itu jika di Eropa, tapi di Indonesia itu berbeda. Jadi pengklasifikasian atau periodisasi di tiap wilayah itu akan berbeda, macam-macam, tidak sama. Berdasarkan apa? Berdasarkan ciri budayanya, berdasarkan perjalanan mereka dalam bersejarah. Jadi setiap itu berbeda. Nggak mungkin di Eropa ada zaman kerajaan Islam, nggak ada. Gitu. Mereka tidak akan memasukkan itu dalam periodisasi mereka, tapi mereka lebih memasukkan ketika mereka masa Romawi Yunani klasik itu masa keemasannya mereka, bagi mereka seperti itu. Kemudian masanya Dark Age, masa kehancuran mereka, kelamnya mereka, Renaissance mulai bangkit, Aufklärung mereka tercerahkan, merkantilisme mulai mengenal liberalisme dan sebagainya. Itu masa-masa mereka. Jadi setiap wilayah itu akan berbeda. Nah, tujuannya apa? Mempermudah pemahaman dan pembahasan. Jadi periode itu punya ciri masing-masing. Kita akan lihat salah satu cirinya. Nah, ini kalau yang diungkapkan oleh Sartono Kartodwirjo. Kalau di Indonesia itu ada prasejarah. Di prasejarah itu prasejarah di sini ada masa prasejarah dan zaman sejarah. Kalau prasejarah itu zamanku apa? Zaman prasejarah di mana ini masa-masanya UA-UUan. Apa itu UA-UUan ya? Masa-masanya manusia prasejarah. Kemudian kita mengenal Meganthropus, Paleojavanix dan sebagainya. Nah, itu masa apa prasejarah. Nah, kemudian masuk ke zaman sejarah. Zaman batu, betul sekali, zaman batu, zaman berburu dan meramu, kemudian nah itu adalah zaman prasejarah. Kemudian masuk ke zaman sejarah. Zaman sejarah itu dibagi menjadi 3. Ada zaman kuno, zaman baru, dan zaman Republik Indonesia. Zaman kunonya apa? Ya ini kerajaan-kerajaan tertua, lebih ke kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian next ada zaman baru, di sini ada Aceh, Makassar, ini adalah zaman kerajaan Islam, dan kemudian masuk, jadi ketika
kerajaan Islam itu di tengahnya itu masuk imperialisme Barat. Jadi sini sudah masuk imperialisme Barat. Next ada zaman pergerakan nasional. Pergerakan nasional kalian sudah tahu sendiri, itu zamannya Budi Utomo dan teman-temannya. Next adalah masa Indonesia, yaitu sejak Indonesia merdeka tahun 45. Jadi di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Ini menurut Sartono, tapi kalau saya sendiri mengklasifikasikannya lebih mudah secara umum saja. Kalau secara umum saya lihat sebagai berikut. Zaman praaksara, ini sangat mudah nih kalau pembagiannya seperti ini. Hindu-Buddha, Islam, kolonial Belanda, pendudukan Jepang, kontemporer itu masa kemerdekaan sampai sekarang. Jadi kalau secara umum diklasifikasikannya menjadi 6, ada praaksara, Hindu-Buddha, Islam, kolonial Belanda, pendudukan Jepang, kemudian kontemporer. Nah, ini adalah masa sekarang. Next, kronologi. Kita masuk ke kronologi. Apa itu kronologi? Kronos. Kronologi, ada yang tahu kronologi? Urutan kejadian, Bu. Urutan kejadian, good. Betul sekali, urutan kejadian. Kronos, waktu. Jadi ini mempelajari tentang ilmu waktu. Kalau tadi dia pembabakannya per bab, per materi, per ciri. Kalau tadi itu periodisasi, ingat bedanya dengan kronologi. Tapi kalau kronologi dia per tahun. Urutan waktu seperti timeline. Nah, itu kronologi. Infografis, kronologi. Jadi di sini untuk kronologi bedanya dengan periodisasi jelas berbeda. Kalau periodisasi tadi dia berdasarkan pembabakan, berdasarkan ciri, tapi kalau kronologi dia berdasarkan urutan waktu. Jadi tepat per tahunnya, per bulannya, per tanggalnya itu kronologi. Kita lihat tujuannya apa? Untuk menghindari anakronisme atau kerancuan waktu. Anakronisme itu ketidaksinkronan waktu ya. Next, kronik. Nah, hasil dari kronologi. Hasil dari kronologi ini. Nah, hasil dari kronologi ini yang disebut sebagai kronik. Jadi ingat, hasil kronologi disebut sebagai kronik. Kronik itu apa? Catatan waktu. Jadi hasil dari kronologi adalah kronik. Kronik itu apa? Ini adalah catatan tentang waktu peristiwa sejarah. Nah, hasil dari seluruh kronik ini, kumpulan-kumpulan kronik akan disebut sebagai historiografi atau nanti akan masuk ke dalam historiografi karena catatan kronik ini masuk ke dalam pengumpulan sumber sejarah. Oke, sampai di sini dapat dimengerti? Next, kita berpikir sinkronik dan diakronik. Ini gampang kan pengertiannya? Coba, sinkronik, meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu. Maksudnya apa ini? Iqbal? Muhammad Iqbal? Apa maksud dari meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu? Nah, Iqbal nggak ada kan? Hanya gambarnya saja. Mana dia? Oke, kita lewat Iqbal. Skip. Tidak ada di tempat. Anissa Nadine? Iya, Bu. Ya, coba bisa dijelaskan meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu itu gimana ya?
Derry, ada? Derry tidak ada juga. Menurut Ya. saya, Ah, sinkronis itu mengaitkan peristiwa dengan peristiwa lain dengan aspek di masa itunya. Jadi kayak mengaitkan peristiwa yang terjadi dengan aspek-aspek di masa itu. Oke, good. Kenapa dikatakan terbatas dalam waktu? Karena lebih fokus ke ruangnya. Fokus ke ruangnya. Oke, yang lain good. Nasya Nafisha. Yang nggak ada fotonya saya panggilin. Yang nggak ada Bu. gambar. Ya. Siapakah? Peristiwa yang bersangkutan dengan masa yang terbatas, Bu. Atau itulah, Bu. Oke, peristiwa Benar nggak, Bu? bersangkutan dalam masa yang terbatas. Kemudian Farah bilang dikaitkan dengan bidang-bidang lain. Ya, oke. Sinkronis. Kita mulai masuk good. Dua-duanya jawabannya benar. Kita masuk ke apa cirinya. Nanti saya akan gambarkan seperti apa sinkronis itu. Cirinya pertama, mengkaji dalam masa tertentu. Hanya satu waktu saja. Jadi kenapa waktunya dikatakan dia meluas dalam ruang tapi terbatas dalam waktu? Karena waktunya hanya satu waktu tertentu. Kedua, strukturnya yang tadi, pengkajian pada strukturnya. Jadi pada konsep-konsep yang lainnya. Horizontal sifatnya. Kalau horizontal itu berarti kayak gimana? Lurus ke atas atau lurus ke samping? Lurus ke samping. Ke samping, kita ambil seperti ini. Nah, elah jelek banget ya Allah. Bentar. Oke, bentar. Draw. Ya. Nah, oke, ini kita anggap ini adalah horizontalnya. Next, kita masuk ke tidak ada konsep perbandingan. Jadi dia tidak punya konsep perbandingan. Cakupannya lebih sempit ya. Cakupan dia lebih sempit, jadi hanya satu waktu saja dan dia tidak banyak-banyak banget jelasinnya. Dia kemudian serius dan sulit. Nah, seriusnya dan sulitnya gimana? Oke, saya ambil contoh seperti ini. Gimana ya? Hilang. Oke, kita ambil contoh ini adalah garis horizontalnya. Kita lagi-lagi membahas di sini adalah proklamasi yang kita bahas. Nah, ketika saya membahas proklamasi, waktunya itu kapan? Berarti adalah sekitar bulan Agustus tahun 45. Ini yang saya bahas. Proklamasi pembahasan di bulan Agustus. Salah lagi tulisannya. Sorry typo. Ya udah biarin aja ya. Agustus 45. Ya, ini waktu yang dikatakan masa waktu tertentu itu hanya ini. Saya hanya membahas masa proklamasi di bulan Agustus tahun 45. Kemudian, kenapa dikatakan horizontal? Ketika saya membahas di sini adalah proklamasi, saya tidak akan membahas bagaimana proklamasi itu terjadi dari setiap waktu. Tapi yang saya bahas di sini adalah proklamasi ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 45. Kemudian yang saya bahas di proklamasi ini adalah bagaimana kondisi politiknya. Itu yang saya bahas ketika saya membuka ke sinkronik. Kemudian bagaimana pada saat itu budaya masyarakatnya. Sosialnya bagaimana. Ini saya bahas kedua. Next saya bahas berikutnya adalah bagaimana perekonomian kita. Nah, ini ketika kita membahas proklamasi dari sisi sinkronik. Jadi ilmu-ilmu ini, ilmu sosial ini akan membantu dalam pembahasan proklamasi. Misalkan, oh iya, pada masa proklamasi kondisi politik kita pada saat itu sedang kacau. Tapi kita punya momentum di mana pada saat itu Jepang menyerah. Jadi kondisi politik di mana kita sedang tidak ada
yang menduduki Indonesia atau dalam artian adalah vacuum of power, ini maka Indonesia bisa melaksanakan yang namanya proklamasi. Bagaimana sosial budayanya? Masyarakat pada saat itu sangat menerima. Kondisinya sangat luar biasa. Perekonomian kita bagaimana? Kacau balau. Maka kita perlu yang namanya kita perlu mendirikan negara sendiri untuk mengatur perekonomian kita. Jadi di sini ketika kita membahas tentang sinkronik, ini, kita akan membahas bagaimana proklamasi itu terjadi dengan dikaitkan dengan unsur-unsur sosial lainnya. Jadi di sini dalam pembahasan sinkronis, sejarah membutuhkan ilmu sosial yang lain. Aku paham ya? Jadi dia membutuhkan ilmu sosial yang lain. Ada konsep perbandingan enggak? Enggak. Kajiannya sempit? Iya sempit. Hanya proklamasi saja. Atau ketika dibahas proklamasi, mereka hanya fokus misalkan ke dalam ekonominya. Misalkan di sini, ekonomi yang dibahas. Nah, ketika ekonomi yang dibahas ini, si penulis akan lebih fokus bagaimana perekonomian Indonesia pada masa proklamasi. Dan pembahasannya pasti akan serius. Kenapa serius? Dia mendalami satu momen, satu bidang ekonomi, hanya strukturnya adalah Agustus 45. Berarti di sini apa? Pembahasannya akan lebih mendalam. Ketika sudah pembahasan mendalam, berarti akan lebih sulit. Contoh, kalian ulangan. Lebih mudah ulangan. Kalau misalkan ulangan satu bab, soalnya 50. Logikanya, soal akan lebih sulit atau lebih mudah? Kalau logika saya lebih sulit. Kenapa? Saya akan mencari soal-soal yang lebih mendalam dibandingkan hal-hal yang umum. Tapi kalau 3 bab, kemudian soalnya 20 atau 30, oh paling yang ditanya A, B, C, sudah tergambar di pikiran kita. Tapi kalau misalkan dia satu untuk banyak, itu akan lebih sulit. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kita bisa lanjut ke diakronis. Nah, diakronis itu memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Nah, apa itu maksudnya, Jendra? Jen? Ibu, Ya. Terbatas dalam waktu, memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Maksudnya itu seperti waktunya yang panjang dan ruangnya yang lebih sempit gitu, Bu. Waktunya yang panjang, ruangnya lebih sempit. Waktunya panjang. Oke. Ditambahkan yang lainnya. Maksudnya seperti apa? Emil? Sultan Emil? Ya, maksudnya diakronis itu gimana, Mil? Memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Panjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Kaila, Yasmin Putri ada? Iqbal IPS 3. Iqbal ada 2 nih, Iqbal IPS 2, Iqbal IPS 3. Iqbal IPS 3. S3. Apa maksud Iya, Bu. dari diakronis itu gimana, Iqbal? Diakronis kan artinya memanjang dalam waktu tapi terbatas dalam ruang. Jadi dalam sebuah sejarah itu di diakronis memiliki jalan waktu yang panjang tetapi ruangnya itu dalam lingkup yang kecil, Bu. Lingkup yang kecil. Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau kita bahas proklamasi, gimana cara pembahasannya ya? Nah, ini cirinya. Oke, ada yang bertanya? Jasinta Putri? Ya. Gimana Jasinta? Jadi maksudnya
sejarahnya itu dibicarakan dalam satu peristiwa tertentu, di tempat tertentu. Contohnya tuh kayak misalnya di waktu yang A sama waktu yang B itu saling mempunyai keterkaitan. Saling mempunyai keterkaitan. Oke, berarti ada konsep perbandingan. Next, tadi ada Dava, perasaan? Dava, mau menjelaskan? Oke, saya ambil ini adalah, misalkan ini adalah diakronis. Tadi dikatakan diakronis itu dia bentuknya adalah vertikal, betul sekali. Nah, saya ambil vertikal seperti ini. Sorry, kalau saya potong, set. Di sini saya akan bahas pertama adalah tentang tadi lebih ke saya masih bahas proklamasi biar kalian bisa membandingkan. Proklamasi. Oke, ketika saya bahas proklamasi 17.845, saya bahas proklamasi menurut diakronis, saya tidak akan membahas seperti sinkronis. Kita lihat di sini ciri-cirinya. Pertama, cirinya ada di sini dia mengkaji berlalunya masa. Berarti beruletan waktu, menitik beratkan pada peristiwa. Peristiwanya yang dipahami. Dia bersifat historis. Nah, kalau antara sinkronik diakronik, mana yang sejarah banget, itu diakronis. Kalau sinkronik, dia lebih ke ilmu sosial. Sifatnya vertikal, sudah saya gambarkan, ada konsep perbandingan, nanti kita lihat konsep perbandingannya, cakupannya luas. Nah, bagaimana kita lihat cakupannya luas? Oke, saya ambil contoh proklamasi. Ketika saya bahas proklamasi di sini, saya akan bahas pertama di sini adalah tanggalnya dulu. Tanggal proklamasinya tadi 17 Agustus. 17 Agustus 45. Ini proklamasi. Kemudian saya bahas lagi di sini. Sebelum proklamasi ada satu peristiwa yang pasti kalian kenal, tanggal 16 bulan 8. Yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Betul. Ada lagi yang ingat peristiwa apa lagi? Yang terjadi pada masa Jepang menyerah tanggal 14 bulan 8 tahun 45. Oke, kita lagi ke sini. Ada satu saya kasih gambaran lagi adalah tanggal 9 bulan 8 tahun 45. Pemboman Nagasaki. Di sini saya kasih satu lagi adalah tanggal 6 bulan 8 tahun 45. 45. Next saya Hiroshima. Oke, terakhir di sini saya ambil yang paling bawah adalah saya ambil agak jauh di sini yaitu peristiwa Pearl Harbor. Itu bulan Desember tahun berapa Pearl Harbor? Ada yang tahu? Pearl Harbor. Ada yang tahu? Penyerangan itu. Penyerangan di mana? Di Pearl Harbor. Pearl Harbor Pearl yaitu Harbor, Bu. tanggal 7 bulan 12 tahun 41. Di Hawaii. Ya, Hawaii. Perangan Jepang ya terhadap Amerika ya. Oke, saya ambil ketika saya berbicara diakronis, saya akan bercerita seperti ini. Berarti berurutan ya timeline-nya? Betul, dia berurutan peristiwa. Kenapa dikatakan dia memanjang dalam waktu? Karena yang kita bahas adalah waktunya. Ya, kita bahas waktunya. Kenapa memendek dalam ruang? Karena kita ruangnya itu hanyalah proklamasi saja. Yang kita bahas hanya proklamasi saja, bukan yang lainnya. Kita hanya bahas ini, proklamasi, titik. Kita tidak akan bahas yang lainnya, tapi kita lebih ke proklamasi saja. Satu, proklamasi, udah. Yang lain tidak kita bahas gitu. Nah, next. Kita di sini masuk proklamasi. Kita mulai dari dari proklamasi. Ketika kita bahas proklamasi terjadi tahun Aduh ya Allah. Kita tulis satu lagi di sini terakhir adalah yang paling terakhir 18 bulan 8 tahun 45 terakhir. Kita anggap inilah. Nah, ketika kita membahas proklamasi,
bagaimana urutannya? Proklamasi 17 Agustus 45. Pemilihan presiden, sebelumnya ada pemilihan presiden Soekarno-Hatta di sini. Pemilihan presiden Soekarno-Hatta terjadi tanggal 18 bulan 8. Dia tidak akan jadi presiden kalau tidak ada tanggal 17. Paham? Dia Soekarno-Hatta tidak akan jadi presiden dan wakil presiden kalau tidak ada peristiwa proklamasi. Peristiwa proklamasi tidak akan terjadi jika tanggal 16 tidak ada peristiwa Rengas Dengklok. Mungkin proklamasi kita tidak di 17 Agustus, tapi di tanggal lain. Paradoks jadinya, Bu. Dia ada keterkaitannya. Tuh. Tanggal 16 Rengas Dengklok tidak akan terjadi kalau pemuda tidak tahu tanggal 14 itu ada penyerahan Jepang. Jepang tidak akan menyerah kalau tanggal 9 Nagasaki tidak dibom. Nagasaki tidak akan dibom kalau kalau sama aja. Kalau Jepang menyerah. Nggak ada Pearl Harbor. Enggak, belum. Nagasaki tidak akan dibom kalau saja Jepang nyerah ketika Hiroshima dibom. Kenapa Hiroshima dibom? Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada yang tadi, penyerangan Pearl Harbor. Jadi di sini ada konsep perbandingan. Dia berbicaranya vertikal. Dia ada konsep perbandingan. Ini peristiwa ini tidak akan terjadi kalau tidak ada ini. Ini tidak terjadi kalau tidak ada ini. Tidak pernah, bla 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 bla. Sama. Jadi kita menceritakan dari masa per masa. Dari mulai kita menceritakan, tanggal 7 ada Pearl Harbor. Setelah Pearl Harbor itu kemudian dia balas dendam. Setelah balas dendam itu terjadilah yang namanya peristiwa Hiroshima. Nah, karena si Hiroshima dibom tapi Jepang nggak mau nyerah, akhirnya dibomlah tanggal 9. Kan itu 3 titik sebenarnya. Jadi kalau Nagasaki nggak nyerah, akan ada lagi pemboman sekali lagi. Tapi Nagasaki akhirnya dibom, kemudian Jepang nyerah. Ketika Jepang menyerah, kita punya yang namanya vacuum of power. Terjadilah kemudian penculikan ini untuk mendesak adanya proklamasi. Nah, ini terjadi, kemudian maka terjadilah yang namanya peristiwa proklamasi tanggal 17 bulan 8. Setelah proklamasi, nggak mungkin sebuah negara tidak punya undang-undang dasar dan tidak punya presiden. Maka dilakukanlah pemilihan presiden dan pembentukan undang-undang dasar. Jadi di sini, semua kejadian ini ada sangkut pautnya satu sama lain dan dia ada konsep perbandingan. Nah, konsep perbandingannya di mana lagi? Pada saat terjadi 17 Agustus atau terjadi peristiwa proklamasi, di dunia sana atau di luar sana, di Eropa dan sebagainya, sedang terjadi akhir-akhir dari masa Perang Dunia Kedua. Momentum inilah yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, negara-negara Asia Afrika banyak yang termotivasi untuk ikut seperti Indonesia memerdekakan negaranya sendiri. Jadi ini dia bisa kita bisa bercerita seperti ini kan diakronis. Jadi kenapa saya katakan ini sejarah banget? Ya ini sejarah banget karena menceritakan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, peristiwanya bagaimana. Jadi dia lebih fokusnya adalah ke pengkajian peristiwa, bukan ke bagaimana sosialnya, bagaimana ekonominya, tidak, tapi bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, paham sampai sini? Ada yang mau Bu, bertanya? berarti timeline-nya itu bisa lebih jauh lagi selama itu berkaitan sama peristiwanya. Betul, bisa lebih jauh lagi. Tergantung bagaimana kita melebarkan waktunya. Jadi yang kita perpanjang adalah waktu, bukan ruang. Itu masih boleh. Kalau waktu, silakan. Tapi kalau ruang, ya hanya sebatas itu saja. Kalau yang dilebarkan adalah ruang, jatuhnya adalah sinkronis. Oke, ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut, ini sudah materi-materi akhir. Sudah cukup jelas? Agak masih puyeng nggak? Alia, jelas Alia? Alia Khairunisa? Jelas, Bu. Jelas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang mau nanya ya. Nggak apa-apa. Sok atulah. Ya, Bu. Nanti. Enggak, ya oke. Kausalitas, nanti kita masuk kausalitas di materi nanti aja. Kausalitas.
Kayaknya nih. Oh ya oke sekalian mungkin nanti aja deh ketika kita membahas masuk ke historiografi, masuk ke kausalitas, hukum sebab akibat. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, kita bisa cukupkan materinya. Tapi saya pengen ada yang nanya terlebih dahulu. Mungkin ada yang masih bingung atau yang masih belum dipahami oleh kalian. Silahkan ditanyakan. Tidak ada? Sudah cukup jelas semua, berarti nanti kalau ulangan nanti saya lebih ke contoh-contoh kayak kemarin ya. Kemarin itu masih cukup mudah yang saya kasih, mungkin beberapa soal aja yang agak analisa, tapi itu nanti kalau sinkronik, diakronik, dan manfaat sejarah lebih ke contoh-contohnya. Nanti kalian lebih bisa menganalisis seperti apa. Oke, tidak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan saja untuk materi hari ini, tapi sebelum dicukupkan, saya minta semua dinyalakan videonya, di-on-kan dulu. Saya mau foto hasil wajah-wajah kalian yang mas-mas ganteng dan mbak-mbak cantiknya. Sok, atulah, satu, kita ada 4 slide, berarti 4 ya. Saya nggak tahu kalian ada di slide berapa kan, mungkin kalian nggak ngeh. Kita di slide 1 dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 3 kali lagi, sorry. Oke, silakan dinyalakan, Sofi, tidak bisa kameranya. 1, 2, 3. Ya. 3, 2 kali lagi. Oke, 1, Dilan, kan 3 slide, Dilan nggak usah melet-melet ya. Jelek. 1, 2, 3. Ajuin, tidak terlihat kameranya. Oke. 1, 2, 3 terakhir ada Ilma, Kaila, Anissa, Nadine, Rido, dan teman-teman ajuin ada di sini. Sok, silakan 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Satu orang memimpin doa. Tadi dari IPS 2, sekarang saya minta dari IPS 1 atau IPS 3 menutup perjumpaan kita kali ini. Ya, siapa? Silakan. Tatang, Bu, Tatang. Boleh. Kita tidak ada tugas untuk harian ini ya, hanya Zoom saja ya, Nak ya. Selesaikan dulu yang kemarin belum selesai. Oke, Tatang, mana Tatang? Saya, Bu. Tang? Ya, silakan Tang. Bu. Ditutup, Tang. Dengan doa. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, semoga apa yang diberikan Bu Widya bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kerja masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna. Yang belum absen di room chat, silahkan. Baru 61, ada 82 partisipan. Berarti ada yang belum absen di sini. Silahkan absen di Zoom Meet. Berarti kehadiran kalian di Zoom Meet ada. Tapi beberapa tadi yang saya panggil tidak ada, berarti saya anggap hilang ya. Cuma handphonenya saja bertengger di sana. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Untuk besok berarti kita pertemuan selanjutnya adalah remedial untuk yang remed ya. Dan untuk buku kalian boleh pakai buku apa saja, tapi saya pakai buku yang ini apa ada gambarnya. Ntar saya foto saja ya. Ini buku sejarah dari Ratna Hapsari, ini keluaran Erlangga. Jadi di situ cukup lengkap karena nanti kita di semester kedua itu materinya sangat luar biasa, yaitu peradaban dunia. Dan buku ini cukup menunjang untuk materi itu. Jadi saya gunakan selama ini adalah Ratna Hapsari dari penerbit Erlangga. Kalau mau beli silakan, kalau udah ada yang punya yang lain boleh. Jadi usahakan punya buku ya Nak ya. Oke, sampai bertemu selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan. Peradaban takkan. Bawel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bye. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Salam. Semangat ya, semangat ayo. Ya, Bu. Rohis nanti ada Rohis ya yang muslim. Yuk, Semangat tuh. semangat. Ya, silakan tinggalkan room ini. Kalian kuotanya udah terkuras. Alhamdulillah nggak terputus 40 menit. Halo Rido. Halo. Iqbal, kemana kau tadi? Hilang saja kau. Ibu nanti kalau ulangan waktunya lamain ya, Bu. Ntar saya mencari alternatif lain ya. Saya sedang Bu, cari itu bukunya ada PDF-nya nggak, Bu? Cari aja. Kayaknya sih enggak ya, soalnya panjang banget, gede banget. Coba cari aja di pokoknya Erlangga, Ratna Hapsari. Minatnya jangan sampai salah. Gamet ada, Bu? Ada, pesan online juga ada. Ibu ini nanti diupload lagi nggak di YouTube? Nanti kita coba ya. Saya editing dulu, oke? Nanti saya share di di classroom-nya untuk hasilnya hari ini. Oke, terima kasih. Dadah, bye-bye. Saya N ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.